Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Widiawati, NIM saya 1910416837 dari kelas A1 pagi jurusan Ekonomi Manajemen. Dari Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Ekonomi. Mata kuliah Kewirausahaan 2, dosen Uray Andre Indra Maulan, SEMM. How to increase productivity with motivation, cara meningkatkan produktivitas dengan motivasi. Produktivitas adalah cara untuk mengukur efisiensi dalam konteks ekonomi. Arti kata produktivitas adalah cara mengukur hasil yang berasal dari usaha yang dilakukan. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku, atau melakukan sesuatu serta memberikan semangat. Cara meningkatkan produktivitas dengan motivasi. Menurut pendapat saya, di sini ada 4 yang saya berikan dan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah memberikan bonus kepada karyawan. Dengan adanya bonus, diharapkan karyawan dapat semakin termotivasi untuk selalu meningkatkan kinerja. Bonus tidak hanya membantu meningkatkan kepuasan atau motivasi karyawan dalam bekerja, tetapi juga membantu perusahaan dalam menekan jumlah turnover. Turnover atau tingkat pergantian karyawan seringkali dipengaruhi oleh kebetahan atau kepuasan karyawan bekerja di sebuah perusahaan. Contohnya adalah bonus rajin dan bonus lembur pada jam kerja. Bonus rajin adalah salah satu bentuk kepribadian kita dalam bekerja dan dilihat dan dinilai oleh atasan. Bonus rajin juga dinilai dari tata cara kita berpakaian serta tata cara berkerama serta berbicara kita terhadap atasan dan sesama kita jam kerja dan mendapatkan bonus atau gaji lebih. Yang kedua adalah memberi cuti kepada karyawan. Pemberian hak cuti bagi karyawan akan meningkatkan produktivitas karyawan yang bersangkutan. Karena dengan libur atau beristirahat di hari kerja dapat menyegarkan pikiran karyawan. Contoh yang pertama adalah cuti di hari tanggal merah, maksudnya adalah memberikan libur kepada karyawan perusahaan karena sebagian perusahaan biasanya tanggal merah tetap harus bekerja. Kedua adalah cuti rolling, maksudnya adalah memberikan libur yang secara bergantian kepada karyawan. Yang ketiga adalah cuti tahunan, merupakan libur yang diberikan setiap 1 tahun sekali seperti cuti bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 contoh yang saya berikan tadi untuk memberikan cuti kepada karyawan. Yang pertama adalah cuti di hari tanggal merah. Maksudnya di sini adalah beberapa pekerja seperti buruh yang pada dasarnya memang tidak ada hari libur, tanggal merah pun mereka tetap bekerja untuk mencari uang. Karena mereka tidak mempunyai motivasi yang diberikan kepada orang-orang terdekat serta alasan, dan mereka hanya memikirkan mereka mendapatkan uang saja dan tidak memikirkan mereka tidak mempunyai hari istirahat atau libur untuk diri mereka sendiri. Yang kedua adalah cuti rolling. Yang saya maksud di sini adalah seperti cuti shift, yang pada dasarnya misalnya karyawan si A mengambil cuti pada minggu ini dan si B mengambil cuti minggu depan. Mereka mengambil cuti pada saat jam kerja, seperti misalnya mereka mengambil cuti pada hari Senin dan hari-hari berikutnya selama 1 minggu ke depan mengambil apa lagi, hari apa, seperti itu. Yang ketiga adalah cuti tahunan, seperti cuti bersama dalam perusahaan mengadakan healing atau liburan, contohnya ke Singkawang, pergi bersama-sama. Merupakan cara perusahaan untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar tetap terus bekerja di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah memberikan apresiasi kepada karyawan. Apresiasi adalah suatu bentuk atau proses untuk melihat, menilai, dan menghargai suatu karya.
Dalam lingkungan kerja, apresiasi diwujudkan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan atas kinerjanya dalam bekerja. Contoh memberikan tunjangan atas kerja keras dalam perusahaan. Maksudnya di sini adalah memberikan tunjangan kepada karyawan adalah bentuk dari motivasi apresiasi kepada karyawan agar tetap bersemangat bekerja untuk mencapai tujuan dalam perusahaan. Yang keempat, memberikan jam kerja yang fleksibel. Penerapan kerja fleksibel juga diketahui dapat menghindarkan karyawan dari stres selama berada di kantor. Dengan jam fleksibel, maka karyawan lebih bebas untuk menentukan jam produktifnya masing-masing. Hal ini tentu membuat karyawan merasa nyaman dan dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai dengan target. Dengan begitu, karyawan akan terhindar dari tekanan dan tuntutan dari atasan di perusahaan. Contoh, jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore merupakan jam kerja yang efektif bagi karyawan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan dan kata-kata yang kurang jelas.